kota ini semakin damai. Tetapi kalau sampai kita menolak firman Tuhan, hati-hati, kita akan tanggung akibatnya. Entah itu dia terjadi atas kehidupan kita, entah itu terjadi di daerah ini atau di kota ini. Masih ada banyak orang yang tidak terima kami untuk menyampaikan firman Tuhan di jalanan. Masih banyak orang yang menolak kami, tidak terima kami untuk memberitakan Injil di jalanan. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dengan murid-muridnya di dalam mereka pelayanan di dunia, Yesus tidak pernah berdiam di bait Allah. Yesus dan murid-murid ada di jalanan. Mereka ada di kota-kota. Mereka dari pulau ke pulau. Mereka dari desa ke desa. Dari pesisir pantai ke gunung-gunung. Bukan hanya di bait Allah saja kita dengar firman Tuhan. Bukan hanya di bait Allah saja Tuhan melakukan mujizat. Tetapi 99% Yesus membuat mujizat di jalanan, bukan hanya di bait Allah. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau tidak ada firman Allah, kalau tidak ada firman, langit bumi bahkan isinya tidak ada. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman Allah. Dia berfirman maka jadilah tumbuh-tumbuhan. Dia berfirman maka jadilah terang. Dia berfirman maka jadi malam. Semua yang Tuhan buat di bumi ini melalui firman-Nya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita pikir bahwa cuma di bait Allah saja, di gereja saja kita bisa dengar firman Tuhan. Gereja lebih fokus di dalam, dia tidak fokus kedua. Tidak cari jiwa-jiwa di luar yang hari ini hancur, hari ini rusak. Dia tidak cari. Siapa lagi yang mau cari jiwa-jiwa di jalanan? Kenapa Yesus dia harus tinggalkan 99 domba, dia cari satu domba yang hilang? Tidak masuk akal. Kalau saya pribadi tidak masuk akal. Buat apa saya mau cari satu domba yang hilang? Masih ada 99. Kenapa saya harus mau cari? Bapak Ibu saya mau bilang hari ini di dalam gereja mungkin ada jemaat yang ada anak-anak muda yang hancur. Adakah pendeta yang pergi cari? Mungkin hari-hari ini mereka yang sudah jauh dari Tuhan, dari persekutuan ibadah, adakah yang mereka cari? Hidup sudah rusak, mabuk, pakai narkoba, kejahatan. Ada yang pergi cari? Tidak ada. Mereka sudah tidak ada lagi seperti guru kita, yaitu Tuhan. Dia mengajar, dia mencari orang-orang yang tersesat, orang-orang di jalan. Dia bilang bahwa aku datang bukan mencari orang benar, tetapi aku datang mencari orang berdosa, supaya mereka bertobat. Yesus datang, dia bukan mencari orang benar, tetapi dia mau mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini yang sudah tidak ada di gereja-gereja Tuhan di zaman ini. Mereka lebih senang mereka ada di zona nyaman. Mereka ada di zona nyaman, mereka tidak pusing lagi. Kau berusak sudah. Nanti kau kembali sendiri saja. Tidak ada yang mau urus kau, tidak ada yang mau cari kamu. Yesus buat mujizat bukan hanya di bait Allah. Ketika Yesus buat mujizat di jalan-jalan, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dengan 2 ikan itu di jalanan, bukan di bait Allah. Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun, bukan di bait Allah, jalanan. Bahkan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan bertahun-tahun. Yesus mengusir setan yang ada pada orang itu ke babi-babi, bukan di bait Allah, di jalanan. Jadi jangan kira kita menyampaikan firman Allah di jalanan ini bukan pada tempatnya, sehingga Bapak Ibu Saudara masih banyak orang yang tidak terima kami untuk menyampaikan firman Allah. Tetapi mari kita belajar dari guru kita, yaitu Tuhan. Dia mencari orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak di jalanan untuk dia selamatkan. Bagaimana hati kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, kita melihat jiwa-jiwa yang hancur di jalanan. Kita harus mencari jiwa-jiwa itu, kita harus selamatkan. Dan kita biarkan mereka hancur di jalanan. Bapak Ibu Saudara dan saya mau bilang bahwa kami yang berdiri di jalanan ini bukan atas kemauan kami, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mengutus kami untuk kami menyampaikan firman Allah di jalanan di kota ini. Karena ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan supaya kota ini diberkati, supaya kota ini dipulihkan. Bukan atas kemauan kami Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan utus kami untuk kami menyampaikan firman Tuhan. Kita dengar cerita bagaimana tentang Yunus. Ketika Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang Tuhan akan merancangkan kota Niniwe, untuk menghancurkan kota Niniwe, untuk membolak-balikkan kota Niniwe. Tuhan punya rencana itu. Tuhan mengirim Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Allah di sana.
Karena dosa kota Niniwe, orang-orang di Niniwe sudah sampai di telinga Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus orang-orang Yunus pergi menyampaikan firman Allah di Niniwe. Mungkin kota ini juga, daerah ini juga sudah banyak dosa, sudah hancur, sehingga Tuhan mengirim anak-anak muda, anak-anak Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di jalan-jalan, supaya cepat-cepat kita berbalik kepada Tuhan, supaya cepat-cepat kita bertobat. Kita lihat Tuhan punya rencana untuk menghancurkan kota Niniwe, tapi Tuhan bilang Dia tidak merencanakan kecelakaan, tetapi Dia merencanakan damai sejahtera. Tuhan tidak tega untuk menghancurkan kota Niniwe, sehingga Dia mengirim Yunus untuk pergi menyampaikan firman Allah ke sana di kota Niniwe. Ketika Yunus menyampaikan firman Allah di kota Niniwe, apa yang terjadi di sana? Mereka langsung meresponi apa yang Yunus sampaikan. Yunus tidak berkhotbah yang panjang-panjang macam kita berbicara di saat ini. Yunus hanya bilang 40 hari lagi kota Niniwe ini akan ditumbang balikan. Tetapi apa? Mereka langsung meresponinya. Mereka meresponi firman Tuhan disampaikan oleh Yunus, sehingga raja, wali kota, mereka memerintahkan orang-orang yang ada di kota Niniwe itu untuk berpuasa, mulai dari orang dewasa, anak-anak sampai ternak, semua berpuasa. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyesali dengan apa yang Dia sudah rencanakan untuk kota Niniwe, untuk menumbangkan kota Niniwe, untuk menghancurkan kota Niniwe. Tuhan membatalkan itu. Kami menyampaikan firman Allah. Tidak semua orang Tuhan berikan karunia untuk bisa berbicara di jalanan seperti ini. Hanya pendeta-pendeta hebat, apakah mereka bisa berdiri di jalanan seperti ini berbicara? Ada orang pendeta-pendeta hebat, pendeta-pendeta yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Tetapi apakah dong mau berdiri di jalanan begini? Tidak ada. Kami ini yang masih muda-muda, kami tidak punya rasa malu. Kami tidak punya rasa malu untuk kami menyampaikan firman Allah di jalanan. Kami masih ganteng-ganteng. Kami masih bisa cari pekerjaan lain. Tapi kami lebih memilih untuk kami melayani Tuhan. Sampai hari ini saya sendiri pribadi saya masih punya pekerjaan tetap. Tetapi saya meninggalkan pekerjaan saya melayani Tuhan. Pekerjaan dunia jalan, pekerjaan Tuhan juga jalan. Bapak Ibu mungkin punya aktivitas setiap hari berjualan di pasar, tetapi bekerja untuk mencari makan, mencari nafkah untuk kehidupan kita. Tetapi jangan lupa untuk punya waktu dengan Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan suatu kelak nanti Tuhan menyatakan bahwa Dia akan mengirim kelaparan kepada dunia ini. Kelaparan bukan akan makanan, kelaparan bukan akan minuman, tetapi kelaparan akan firman Tuhan. Firman Tuhan suatu kelak nanti akan dilenyapkan. Firman Tuhan nanti akan hilang. Tulisan-tulisan yang ada di dalam firman Tuhan itu akan hilang. Hari ini bersyukur Bapak Ibu masih mendengar firman Tuhan. Kami masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Pendeta-pendeta masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ada waktu di mana kita tidak akan pernah melihat orang menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat firman Tuhan yang tulisan-tulisan itu akan hilang. Kita akan haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita akan mencari firman Tuhan kemana-mana, kita tidak akan temukan. Mau dari timur, dari utara, selatan, barat, mau ke dalam tanah, mau ke mana, kita tidak akan temukan lagi firman Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya untuk kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, awal tahun kemarin bukan awal tahun yang baik bagi kita. Awal tahun kemarin itu, awal Januari itu, Tuhan goncang dengan gempa bumi. Bukan cuma di Indonesia, tetapi di bangsa-bangsa lain pun Tuhan goncang. Karena ulah siapa? Ulah manusia, dosa manusia. Tuhan menghukum Nabi Nuh. Kenapa? Ulah manusia, dosa manusia.